Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Sementara menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda, narasi terkait redenominasi rupiah lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia ketimbang otoritas fiskal. Meskipun di satu sisi Kemenq dapat mewakili pemerintah untuk mengusulkan pada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Saya melihat bahwa seharusnya narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter ketimbang otoritas fiskal. Meskipun satu sisi sebenarnya Kemenq dalam hal ini mewakili pemerintah itu bisa mengusulkan kepada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di PMK yang terdahulu itu juga dimasukkan, namun hingga saat ini belum dibahas dan belum disetujui. Nah, saya rasa sebenarnya Bank Indonesia harus berbicara kepada DPR untuk menjadi pengusul undang-undang dari redenominasi rupiah ini, dan BI menjadi lead dalam isu redenominasi rupiah karena memang berperan aktif dalam bidang moneter. Rencana redenominasi rupiah telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan 10 nama calon penerima gelar pahlawan nasional. Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Finalisasi aja, finalisasi. Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian dari Wakil Ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau kan. Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan. Kapan rencana Mas mau diumumkan? Apanya? Besok insya Allah akan diumumkan. Diumumkan oleh siapa, Pak? Ya. Diumumkan langsung oleh Pak Presiden atau seperti apa? Iya. Kurang lebih 10 nama. Barreskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batu bara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang masuk wilayah IKN. Polisi menemukan 4.000 kontainer berisi batu bara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batu bara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batu bara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi ditimbun di area milik PT WU, dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas, lalu dikirim ke luar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka 300 hektar lahan di dalam kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Oke Pak, makasih Pak. IKN sendiri kami temukan adanya illegal mining, yang mana modus operandinya adalah dengan cara memalsukan dokumen
yang mana mereka itu sebenarnya menambang di dalam kawasan hutan raya. Yang sudah kita amankan itu ada 5 tersangka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk korban insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kementerian Sosial menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Usai menjalani perawatan di rumah sakit, anak-anak korban insiden ledakan di SMAN 72 akan mendapat dukungan rehabilitasi, psikososial, dan program pemulihan dari Kemensos secara bertahap. Proses trauma healing akan dilakukan secara bertahap baik di rumah sakit, di sekolah, maupun di lingkungan rumah. Mensos juga menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah akan bekerja sama dengan KPAI untuk memperkuat program edukasi dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan, tentu pemerintah ya akan memberikan dukungan pembiayaan sepenuhnya. Nanti mungkin berkolaborasi dengan Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, kita akan berbagi tugas. Dan setelah itu juga Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini. Mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihannya, sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kolaborasi sangat baik sekali. KPAI juga memberikan pendampingan setiap hari di sini untuk mengawal proses-proses penanganan medis dan tentu nanti akan sampai kepada tahap-tahap selanjutnya. 14 orang masih rawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tim medis masih terus memantau pasien serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Sementara di Rumah Sakit IRC ada 18 korban ledakan SMAN 72 yang dirawat. Tim Liputan Jakarta melaporkan. Pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru, jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran, dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online, biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya, tetap berlangsung, sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMAN 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan.